wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar bimbingan konseling dengan topik proses belajar. Baiklah, yang pertama ada pengertian. Pengertian dari belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Berikutnya, jika dilihat dalam sudut pandang agama, setiap agama pasti mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu, kapanpun dan dimanapun. Agama mengajarkan tentang perintah tersebut karena belajar atau menuntut ilmu memiliki banyak manfaat. Motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri siswa dan dari luar diri siswa untuk melakukan sesuatu. Yang selanjutnya, faktor motivasi belajar. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang terbentuk karena kesadaran diri atau yang muncul dari dalam diri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Motivasi ini dapat berupa dorongan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya. Contohnya dari keluarga. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi proses belajar. Di antaranya ada kecerdasan belajar, sikap, kegiatan, emosi dan sosial, lingkungan, dan guru. Sekarang kita masuk di jenis-jenis belajar. Belajar rasional, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat, dalam tanda kutip logis dan rasional, untuk memecahkan masalah. Yang kedua, belajar abstrak, yaitu proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan masalah yang tidak nyata. Yang ketiga, belajar keterampilan, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan gerak, motorik dengan otot dan urat saraf untuk menguasai keterampilan jasmania tertentu. Yang keempat, belajar sosial, yaitu proses belajar memahami berbagai masalah dan cara penyelesaian masalah tersebut. Misalnya, masalah keluarga, persahabatan, organisasi, dan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Yang selanjutnya, belajar kebiasaan, yaitu proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih positif sesuai dengan kebutuhan kontekstual. Selanjutnya, belajar apresiasi, yaitu belajar kemampuan dalam mempertimbangkan arti atau nilai suatu objek sehingga individu dapat menghargai berbagai objek tertentu.
Berikutnya belajar pengetahuan, yaitu proses belajar berbagai pengetahuan baru secara terencana untuk menguasai materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen dan investigasi. Kita masuk di prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, belajar harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangannya. Yang kedua, belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan discovery. Yang ketiga, belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan. Sekarang, manfaat belajar adalah yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan. Peningkatan pengetahuan serta pemahaman dalam menguasai materi merupakan hasil dari proses belajar. Selain menambah pengetahuan, yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Meskipun setiap individu memiliki keterampilan yang berbeda satu sama lainnya, ketahuilah bahwa keterampilan tersebut tidak datang secara tiba-tiba. Mereka harus melalui proses belajar agar dapat mengasah keterampilan tersebut. Yang ketiga, manfaat belajar dapat membentuk sikap. Selain dua hal di atas, belajar juga bisa membentuk sikap atau pribadi seseorang. Dengan melalui proses pembelajaran, seseorang mampu menumbuhkan kesadaran dalam dirinya sehingga membentuk sifatnya seperti sekarang ini. Baiklah, saya rasa itu pelajaran kita pada kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu di materi pelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.